Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita kembali pada pertemuan kedua ini. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat An-Nur. Kemarin telah kita bahas tentang ayat 1 dan 2 kemarin ya. Sekarang ayat yang ketiga. An-Nur sebelumnya artinya apa? An-Nur? An-Nur itu artinya cahaya. Kita sudah sampai faedah nomor berapa? 6. Baik, kita diulang baca dari ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Ayat 1 sampai 5 kita mau sesarengan saking ta'awud. Semoga a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhada adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika
dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Coba dibaca arti ayat pertama 2 sampai 50 Bi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berbeda. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Pezina perempuan dan zina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidaklah pelaksanaan hukuman itu mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Ini masih membicarakan tentang masalah zina, dan nanti kita bahas tentang orang yang menuduh ada orang lain selingkuh atau berzina. Jadi bukan hanya membahas tentang masalah zina saja, namun bagaimana kalau menuduh orang lain itu selingkuh, menuduh orang lain itu berzina, juga dibahas di dalam ayat-ayat awal dari surat An-Nur di sini. Kemarin faedah yang pertama apa? Coba Mini pegang mic itu baca. Itu Mini itu mic-nya itu loh. Nah. Dibaca saja yang kemarin maksudnya. Nah, nomor 1 apa faedahnya? Sebagian isi Al-Quran menjelaskan tentang berbagai macam hukum, sebagian tak terperinci dan sebagian global. Al-Quran niku menjelaskan tentang masalah hukum, ada yang terperinci, ada yang masih global. Terus yang kedua, sifat Al-Quran adalah sebagai penjelas, yaitu menjelaskan hukum secara gamblang, yaitu ada perintah dan larangan. Isi Al-Quran itu sebagai penjelas, ya, ada di situ ada perintah, ada larangan. Terus yang ketiga, di dalam awal surat Al-Nur dijelaskan mengenai hukum pidana. Terus ayat 2, hukuman bagi pelaku zina dirinci menjadi 2 dalam hukum Islam. Yang pertama, untuk yang belum menikah, hukumannya adalah 100 kali ditambah dengan diasingkan di tempat jauh selama 1 tahun. Untuk yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam, yaitu dilempar batu sampai mati. Nah, lihat, hukuman had bagi pelaku zina ada 2. Yang pertama, ini bagi yang bujang, yang belum menikah, hukumannya nanti 100 kali cambukan ditambah dengan diasingkan di tempat yang jauh selama 1 tahun. Jadi misalnya ada pulau yang nggak pernah orang itu ke sana, nanti diasingkan di situ, nggak boleh ada yang kunjungi, sendirian di sana di tengah hutan, ya. Pokoknya dia hidup sendirian di situ. Tujuannya apa? Biar perbuatannya ini tidak terpengaruh pada orang lain. Terus yang kedua, untuk orang yang sudah menikah, maka nanti dia kena hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Kata Nabi SAW,
La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, as-sayyibu zan, orang yang sudah menikah kemudian selingkuh atau berzina. Terus faedah yang keempat. 5. Tidaklah menjelaskan hukum tidak menaruh kasihan, tidak memandang itu keras atau orang besar. Ya, kalau kita terapkan hukum Islam, mau hukuman rajam tadi atau hukuman cambuk tadi, tidak main pandang, wah ini sedulurku, wah ini masih keluarga dekatku, wah ini masih keturunan raja, wah ini masih keturunan orang-orang baik, tidak. Pokoknya diterapkan hukum sebagaimana apa adanya. Terus. Ayat nomor 6. Hukuman cambuk dalam kasus zina biasanya diterapkan di depan halayak ramai untuk membuat masyarakat tidak ada lagi kebenaran. Hukuman rajam atas cambuk hanya diterapkan oleh berdasarkan kelompok atau Oke, kalau hukuman tadi cambuk tadi 100 kali dalam ayat itu nanti diterapkan di hadapan orang banyak nanti yang melihat, biar yang lain tidak terpengaruh dengan perbuatan zina ini. Namun yang melakukannya adalah pemerintah, bukan individu. Itu ayat kedua. Oke, sekarang ditulis ayat ketiga. Kan gimana ayat kedua, ayat ketiga sekarang. Faedah nomor 7. Nah, coba baca arti nomor 3 coba. Lupa diulang baca artinya. Nomor 3. Ayat ketiga. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan muslim. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Baik, sekarang lihat, saya terangkan dulu. Laki-laki yang berzina tidaklah menikah dengan perempuan yang berzina, atau dia menikah nanti dengan perempuan yang tidak melakukan zina namun dia musyrik. Tidak melakukan zina namun dia musyrik. Sebaliknya laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina tidaklah menikah dengan laki-laki yang berzina, atau tidak, ya, perempuan ini akan menikah dengan laki-laki musyrik yang tidak berzina. Jadi setipe yang akan menikah tadi. Dan ditutup ayat ini dengan mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak mungkin terjadi pernikahan seperti itu. Maka ditulis faedah nomor 7. Ayat ketiga tadi nggih, sekarang faedah nomor 7. Ayat ketiga menjelaskan tentang jeleknya perbuatan zina. Ayat ketiga menjelaskan jeleknya perbuatan zina. Saya ulang, ayat ketiga menunjukkan jeleknya perbuatan zina. Karena pezina dinikahkan dengan pezina yang setipe dengannya, atau menikah dengan orang yang musyrik, yaitu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi lihat, ini jeleknya zina seperti itu. Jadi semisal pezina menikah nanti dengan pezina, kalau tidak dia menikah dengan orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, keadaannya itu jadi seperti itu. Kemudian faedah nomor 8, keadaan nomor 7 yang tadi ya. Pada faedah nomor 7 nggih, itu berlaku bagi orang yang tidak bertobat. Maka kalau dia tidak bertobat senang-senang saja sampai hamil misalnya, terus menikah, nah berarti ini tidak bertobat. Namun kalau sudah bertobat, dilanjutkan. Yang tadi apa? Keadaan nomor 7 berlaku bagi orang yang tidak bertobat. Namun kalau sudah bertobat dan menunggu hingga wanitanya mengalami 1 kali haid, sampai wanitanya mengalami 1 kali haid atau melahirkan bayinya, barulah boleh dinikahkan. Titik. Sekarang ditulis ada 2 syarat. Ada 2 syarat menikahi wanita pezina. Yang pertama, bertobat.
Yang kedua, terbukti satu kali haid. Kalau haid berarti hamil enggak? Tidak hamil. Terbukti satu kali haid atau jika hamil menunggu sampai melahirkan. Faedah yang ke-9. Orang yang berzina tidaklah beriman ketika dia berzina. Orang yang berzina tidaklah beriman ketika dia berzina. Sebagaimana disebut dalam hadis, tidaklah seorang pezina itu berzina dan dia dalam keadaan mukmin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Jadi nggak mungkin lagi berzina kemudian beriman, tuh nggak mungkin. Pasti kalau dia beriman tidak mungkin berzina. Kemudian faedah yang ke-10, masih ayat 3. Orang yang berzina tidak mendapatkan predikat orang beriman secara mutlak. Kemudian faedah yang ke-11, masih ayat ketiga. Orang beriman diharamkan menikah dengan pezina, laki-laki atau perempuan. Diharamkan menikah dengan pezina laki-laki atau perempuan sampai dia bertobat. Kemudian sekarang ayat keempat, tulis ayat keempat. Coba dibaca ayatnya lagi Bu Lupi. Artinya, dan orang-orang yang menuju perempuan-perempuan yang baik berzina atau berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. baik, lihat. Ini sekarang bicara tentang masalah zina atau masalah lain? Orang yang menuduh selingkuh. Jadi kita nuduh orang lain selingkuh di sini, tidak datangkan saksi, saksinya 4 orang. Lihat ya, saksinya 4 orang, lihat langsung. Kalau cuma wah itu kayaknya selingkuh, itu baru kayaknya atau baru cerita, belum. Ini harus lihat langsung, nonton di depan. Wah dia selingkuh, ini benar ini. 4 orang lihat bareng-bareng. Ya, 4 orang lihat bareng-bareng. Tidak cuma 1. Kalau 1 masih bisa bohong. Namun kalau 4, ini nggak mungkin lagi bisa bohong. 4 orang ini lihat langsung, lihat di tempat. Nih, 4 orang langsung lihat di tempat selingkuh. Maka kalau dia datangkan tadi, berarti tuduhannya benar. Namun kalau tidak datangkan 4 orang saksi, maka nanti dia malah orang yang nuduh dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Orang yang nuduh malah yang kena hukuman cambuk 80 kali. Lalu selamanya kalau dia bersaksi, dia ceritakan sesuatu, persaksiannya tidak diterima. Ya, dia tidak boleh jadi saksi lagi. Karena sudah bohong dalam masalah ini. Dan orang seperti ini yang nuduh sembarangan, mereka itu termasuk orang-orang fasik. Coba lihat, ini bahaya sekali nuduh orang selingkuh. Yes. Apa? Terus? Iya, terus suruh nonton bareng-bareng gitu. Belum cukup, berarti harus 4 orang. Nah, itu beda lagi. Berarti mereka sudah ngakui. Dia sudah ngakui. Oke, sekarang ditulis.
Jika ingin menuduh orang selingkuh atau berzina. Nah, sekarang tulis ayat keempat. Ya toh? Faedah nomor 12. Jika ingin menuduh orang selingkuh atau berzina. Terserah ya, ini yang bujang-bujang ataukah yang sudah menikah, suaminya misalnya selingkuh atau istrinya selingkuh. Jika apa? Ingin menuduh orang yang selingkuh atau berzina, maka harus datangkan 4 orang saksi. Maka harus datangkan 4 orang saksi. Kira-kira berat nggak 4 orang saksi itu? Satu aja ini, satu itu berat sekali loh. Dia ingin buktikan. 2 juga sudah berat ini. Dan ini jarang terjadi. 4 orang langsung nonton orang selingkuh langsung, itu nggak mungkin. Maka 4 orang saksi ini dalam sejarah ini belum pernah ada. 4 orang saksi dalam sejarah ini belum pernah ada. Jadi ini jarang untuk terbukti seperti ini. Sulit sekali kumpulkan. Yang ini misalnya sudah 1 orang lihat, sini, biar 4 pas. Itu nggak pernah seperti itu. Ya, itu nggak pernah seperti ini. Satu waktu loh. Satu waktu. Jadi 1 orang lihat terus ngajak lagi teman, ayo kita lihat itu ada yang selingkuh ini. 4 orang lihat langsung. Itu jarang sekali seperti itu. Ya, harus datangkan berapa saksi? 4 orang saksi. Dilanjutkan, jika tidak terpenuhi, maka yang menuduh dikenakan hukuman qadzaf. Istilahnya itu qadzaf, QODZAF. Dikenakan hukuman qadzaf, QODZAF. QODZAF. F. Dikenakan hukuman apa? Qadzaf, yaitu 80 kali cambuk. Yaitu 80 kali cambukan. Yang mana? Masalahnya gak ada 4 orang saksi ini loh. Dan ini gak mau ngaku. Nanti itu tulis. Penasaran sekali nih ibu-ibu, urung rampung isir. Yaitu 80 kali cambukan, ditambah persaksiannya tidak diterima selamanya. Lalu yang menuduh dicap sebagai orang fasik. Dalam kurung keluar dari ketaatan. Jadi kira-kira bahaya nggak? Bahaya sekali untuk orang loh. Ini bahaya sekali. Walaupun istrinya lihat sendiri itu. Nanti ada cara sendiri, bukan cara seperti tadi. 4 orang saksi tidak ada. Nanti di persidangan Islam itu nanti ada lagi, di sidang lagi, masing-masing di antara mereka saling li'an, melaknat. Nanti istri dia bilang pada suami, kamu nuduh saya selingkuh. Demi Allah saya itu tidak selingkuh. Kalau saya selingkuh, saya akan kena kutukan Allah. Lalu suaminya bilang lagi, saya benar-benar lihat kamu itu selingkuh. Kalau saya ini bohong, saya akan kena kutukan Allah.
Jadi mereka berdua itu menantang itu siapa yang nanti berhak dapat kutukan. Dan ini tidak mungkin orang ini mau nekat-nekat seperti ini, kecuali ini kalau dia yakin itu benar. Istilah kita kalau zaman ini, kalau ada kejadian kita tidak punya bukti, itu biasanya pakai sumpah pocong. Bukan masalah sumpah pocongnya, namun saling mengutuk seperti ini dikenal dalam ajaran kita juga namanya li'an. Suami nanti yang nuduh, suami bilang nanti pada persidangan, demi Allah, saya itu benar melihat kamu itu selingkuh. Kalau saya ini bohong, silahkan laknat Allah nanti kena saya. Dia nantang seperti itu. Harus di depan persidangan dia nyebut seperti tadi. Berarti kalau dia sudah takut nyebut, wah ini istriku nggak selingkuh sebenarnya nih. Pasti nanti dia kena musibah nanti berikutnya. Bahkan nanti setelah itu ada yang kena musibah. Istrinya nanti ngaku juga, saya benar-benar tidak selingkuh. Itu namanya li'an. Jadi ada prosesnya lagi. Tidak dapat 4 saksi, sudah kita maju di persidangan, saling melaknat satu dan yang lainnya. Namun masalahnya ini kalau terjadi li'an ini terjadi, tidak boleh lagi bersatu selamanya. Tidak boleh lagi menikah selamanya. Selesai. Lebih parah lagi seperti itu. Masalahnya sudah doa laknat saling ngutuk. Kamu selingkuh. Yang istri bilang enggak, saya enggak selingkuh demi Allah. Kalau saya bohong, saya kena kutukan Allah. Ini saking dalam Islam itu perjuangkan kebenaran seperti itu. Maka tadi yang ke faedah ke 12. Sekarang ke 13. Hal ini menunjukkan tidak boleh sembarangan dalam memfitnah orang. Hal ini menunjukkan tidak boleh sembarangan dalam memfitnah orang. Terutama dalam hal perselingkuhan. Terutama dalam hal perselingkuhan. Hal ini menunjukkan tidak boleh sembarangan memfitnah orang. Jadi tidak boleh nyebar berita fitnah, itu nggak boleh. Fitnah itu apa? Tidak ada bukti. Jadi kehormatan orang lain itu dijaga. Faedah yang ke-14. Hal ini juga menunjukkan kehormatan muslim harus dijaga. Hal ini juga menunjukkan kehormatan muslim harus dijaga. Jadi kita ini dapat ambil pelajaran penting ya ibu-ibu. Nggak boleh orang lain itu dijelek-jelekan tuh nggak boleh. Asalnya itu dia tuh orang yang selamat. Makanya ngerumpi, ngegosip orang lain tuh nggak boleh. Karena apa? Jatuhkan kehormatan orang lain. Sudah mendingan biarkan saja dia jalan sendiri. Biarkan dia. Nanti kalau ada bukti baru ini. Atau mungkin kalau terbukti dia itu jelek supaya orang tidak meniru sifat-sifatnya baru. Namun asalnya tidak boleh menuduh orang lain, tidak boleh menceritakan jelek orang lain. Kehormatan orang lain jatuh malah kita berdosa. Mendingan sudah hukumi dia itu apa adanya. Maka kalau sedikit-sedikit ada yang dapat cerita nanti, wah ini ibu ini selingkuh, ini gini. Sudahlah, oh iya ya, oh selingkuh ya, sudahlah. Ya, nggak anggap angin lalu saja. Kalau tidak ada bukti anggap seperti angin lalu saja seperti itu. Ini masalah besar loh, kalau salah malah bahaya. Kita jatuhkan kehormatan orang lain, mendingan diam. Fitnah apapun, bukan masalah perselingkuhan lagi, masalah yang lainnya. Kalau sudah nuduh orang lain jelek-jelek, mendingan diam. Kalau nggak punya bukti. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang ke-15. Hal ini menunjukkan juga pandai-pandai menjaga lisan. Sama juga kalau ibu-ibu itu nonton sinetron, apa berita selebriti, macam-macam kan beritanya. Gak usah bawa itu ke PAUD, gak usah bawa itu ke TK itu. Ini untuk apa diceritakan sana? Wah, artis ini nih, si ustadz ini katanya ini gini dengan istrinya. Itu kan kerjaan media saja, mereka cari-cari berita biar laris, biar laku. Itu kalau di barat sana ada sistem untuk membuat ratingnya itu naik. Rating artisnya itu naik biar makin mahal, maka dia sengaja membuat gosip untuk dirinya sendiri. Ya, dia buat gosip untuk dirinya sendiri. Nanti dia buat berita, wah dia itu selingkuh.
Dia tuh selingkuh dengan pejabat-pejabat misalnya. Padahal yang buat berita dia sendiri. Biar apa? Ratingnya naik. Sehingga nanti kalau ada orang yang nanti nyewa dia, jadikan dia bintang sinetron, wah bayarannya itu mahal. Padahal dari sisi akting macam-macam gak ada bagusnya. Namun dia sengaja biar dia jadi tokoh terkenal, maka dia tadi dibuat tadi di berita dia laku sendiri. Mainan media seperti itu. Ini gak usah bawa cerita di TV itu tadi di berita-berita selebriti, bawa lagi nanti ke warung kopi, bawa nanti nongkrong dengan ibu-ibu, bawa lagi nanti nongkrong. Ini untuk apa? Mereka juga bukan orang-orang yang baik kok diceritakan. Diam aja, selesai. Bicarakan yang lain, yang lebih manfaat. Mendingan tuh cerita voli daripada cerita kayak gitu loh. Voli pasti nggak? Coba voli hasilnya pasti nggak? Ada gosip nggak coba? Nggak ada. Mendingan berita bola itu pasti loh. Nggak mungkin skornya itu beda tuh, nggak mungkin. Itu ngawur kalau bilang ini nanti menangnya 2-0, menangnya 3-0. Itu nggak mungkin, kalau salah itu digosipin itu nggak mungkin. Beritanya pasti. Makanya kalau baca-baca berita, itu berita yang paling pasti itu cuma berita bola. Ya, berita voli itu paling pasti itu berita, itu nggak mungkin ngapusi itu. Namun kalau ibu-ibu cerita ini si A ini kayak gini, si B kayak gini, wah itu wes genah, ini ada hasad lah, ada iri lah, ini gosip lah, ini macam-macam fitnah lah, macam-macam. Namun kalau berita-berita menang tadi seperti tadi itu nggak mungkin ada yang bohong. Ya pasti semuanya nanti, wah ini berita benar seperti ini, nggak mungkin dibuat-buat kan? Nggak mungkin. Itu saja ya. Ini kemauan kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.